Asuransi adalah suatu perjanjian di mana kita membayar premi untuk mendapatkan perlindungan finansial dari resiko tersebut. Pada dasarnya, ini adalah langkah bijak untuk melindungi diri kita sendiri dari ketidakpastian kehidupan. Fungsi asuransi. Fungsi utama dari asuransi adalah melindungi diri kita dari resiko keuangan yang tidak diinginkan. Selain itu, asuransi juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko untuk membantu kita menghadapi situasi tak terduga dengan lebih tenang. Manfaat asuransi sangat luas. Salah satunya adalah memberikan perlindungan finansial saat menghadapi kejadian tidak terduga. Manfaat lainnya termasuk memberikan keamanan finansial bagi keluarga kita, serta memberikan ketenangan pikiran. Perencanaan asuransi. Penting untuk merencanakan asuransi dengan bijak. Ini melibatkan pemilihan jenis asuransi, nilai pertanggungan, dan premi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan kepercayaan atau perencanaan yang baik, kita dapat mengelola risiko finansial agar lebih efektif. Asuransi sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, pendidikan, kendaraan, properti, dan lain-lain. 1. Asuransi jiwa. Jenis asuransi ini akan memberikan keuntungan finansial jika pihak tertanggung meninggal dunia. Jenis asuransi jiwa pun memiliki perbedaan di mana ada yang bisa didapat setelah pihak tertanggung meninggal dunia ataupun bisa diklaim sebelum pihak tertanggung meninggal. Asuransi ini bisa dibelikan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya seperti suami yang mengasuransikan jiwanya pada pihak perusahaan. Setelah meninggal dunia maka keluarga seperti anak dan istrinya yang menjadi pewaris akan mendapatkan sejumlah dana atas kematian suaminya tersebut. 2. Asuransi kesehatan. Asuransi ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia di mana perusahaan akan menangani masalah kesehatan tertanggung dikarenakan penyakit yang diderita serta menanggung pula biaya perawatannya. Beberapa hal yang bisa ditanggung perusahaan biasanya jika pihak tertanggung mengalami cedera, cacat, sakit hingga kematian dikarenakan kecelakaan. Asuransi ini pun bisa digunakan untuk diri sendiri atau pihak ketiga seperti untuk anak atau istri. Sekarang asuransi kesehatan bisa juga menggunakan BPJS yang dikelola oleh pemerintah. 3. Asuransi pendidikan. Inilah asuransi yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anaknya. Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya tentu berbeda-beda, tergantung dari tingkat pendidikan yang akan digapai. Biaya pendidikan memang terus mengalami peningkatan dan berbanding terbalik dengan perekonomian sehingga setiap orang tua harus mempersiapkan biaya pendidikan sejak dini. 4. Asuransi properti. Rumah atau properti merupakan aset yang sangat berharga entah untuk dijadikan sebuah investasi ataupun sebagai hunian. Melihat pentingnya aset tersebut, maka pihak pemilik akan segera memproteksi diri dan asetnya dari berbagai hal negatif seperti kehilangan hingga kerusakan pada barang-barang tertentu milik si pemegang polis. Asuransi ini juga memberikan keringanan jika rumah atau properti yang diasuransikan mengalami musibah seperti kebakaran. Asuransi Bumida. Risiko dapat terjadi secara tidak terduga dan dapat menimpa siapa saja. Ini Pak Rudi. Ia adalah seorang kepala keluarga yang berwira swasta menjadi pedagang pakaian di pasar. Suatu hari, terjadi kebakaran di pasar yang mengakibatkan Pak Rudi dan keluarga kehilangan mata pencaharian. Seandainya saja keluarga mereka memiliki polis asuransi, tentunya keluarga mereka masih tetap tenang. Karena kerugian akibat risiko kebakaran tersebut akan mendapat penggantian dari asuransi, sehingga mereka bisa memulai kembali usaha barunya. Ya, risiko akan selalu ada pada setiap kehidupan pribadi dan keluarga. Bila hal itu terjadi, maka dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar.
Bagaimana istri dan anak-anak dapat melanjutkan kehidupan seperti sedia kala saat sang pencari nafkah kehilangan tempat usahanya. Kita dapat melindungi diri dan keluarga dengan proteksi asuransi dengan membayar premi yang relatif kecil. Kita dapat memperoleh perlindungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melindungi potensi kerugian finansial yang mengancam diri, keluarga, serta aset kita. Oleh karena itu, pastikan dana asuransi tersedia setidaknya 10% dari penghasilan kita. Jadi, tunggu apa lagi? Amankan diri dan aset Anda dengan perlindungan asuransi. Cerdas mengelola, masa depan sejahtera, sikapi uang dengan bijak. Kesimpulannya, asuransi bukan hanya investasi keuangan saja, tapi investasi juga untuk ketenangan pikiran. Dan jangan lupa merencanakan asuransi dengan cermat untuk melindungi diri kita dan orang-orang terkasih.